Selamat datang teman-teman dalam kuliah pertama kita. Di sesi pertama ini saya akan coba menjelaskan secara singkat tentang definisi dari supply chain management atau manajemen rantai pasok. Dan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif, ya, teman-teman nanti bisa melanjutkan membaca buku materi pokok ya tentang manajemen rantai pasok. Manajemen rantai pasok atau sering disebut juga dengan supply chain management atau SCM itu adalah pendekatan yang digunakan oleh perusahaan dalam mengelola semua proses yang terlibat dalam menggerakkan produk atau jasa dari pemasok awal hingga konsumen akhir. Perusahaan melibatkan konsep perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan aktivitas yang terkait dengan arus barang dan informasi tersebut. Kemudian ada beberapa komponen utama yang bisa kita ambil dari penjelasan definisi singkat yang saya sampaikan tadi. Yang pertama adalah pemasok. Pemasok di sini adalah pihak ya atau vendor yang menyediakan bahan baku, komponen ataupun layanan yang diperlukan untuk produksi barang dan jasa. Faktor yang kedua berikutnya adalah produksi. Ini merupakan proses produksi di mana bahan baku dikonversi menjadi barang jadi. Kemudian yang ketiga adalah pengelolaan inventaris, di mana mencakup upaya perusahaan untuk menjaga jumlah yang tepat dari bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi untuk memenuhi permintaan pelanggan tanpa menyebabkan kelebihan persediaan yang tidak perlu. Berikutnya ada distribusi. Distribusi di sini dimaksudkan proses pengiriman produk dari produsen atau pusat distribusi ke pelanggan akhir. Kemudian ada komponen utama berikutnya yaitu logistik. Ya, ini adalah pengelolaan semua proses fisik yang terkait dengan pergerakan barang termasuk transportasi, pegudangan, dan pengemasan. Dan berturut-turut berikutnya nanti ada informasi dan komunikasi dan juga melibatkan manajemen rantai pasok berkelanjutan. Ada beberapa topik utama yang tercakup dalam manajemen rantai pasok ini ya, mulai dari perencanaan rantai pasok, bagaimana perusahaan melibatkan pengembangan strategi jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan pasar, mengidentifikasi resiko, dan menentukan kebutuhan persediaan serta kapasitas produksi. Kemudian manajemen persediaan, di mana perusahaan berupaya untuk mengelola persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Nah, ini termasuk nanti ada perhitungan persediaan optimal, ya kawan-kawan ya. Baik, sehingga bisa kita simpulkan bahwa dengan manajemen rantai pasok yang efektif ya dapat membantu perusahaan untuk mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Baik demikian yang bisa saya sampaikan, silakan nanti kerjakan diskusi